Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Hai, kenalin, aku Nob. Ya, Nob. Jadi, hari ini aku mau cerita. Minggu kemarin, aku baru beres baca novel karya Ziggy Zesia Giovanna Zapriski untuk pertama kalinya, yang berjudul Di Tanah Lada. Kukira susah untuk menyebutkan nama penulisnya, tapi dengan sedikit latihan, bisa kok. Oke, mari kita mulai dengan pertemuanku dengan buku ini. Tidak seperti biasanya, aku meminta rekomendasi bahan bacaan dari seorang teman yang menurutku selera bacanya mirip-mirip denganku. Dia langsung merekomendasikan novel ini. Jujur, awalnya aku tidak tertarik karena impresi pertamaku tentang cover bukunya itu simpel sekali. Walaupun kalau aku lihat dengan teliti, covernya lucu juga. Sekarang aku tahu kenapa temanku ini merekomendasikan Di Tanah Lada yang artinya tanah kebahagiaan. Tapi jangan salah, buku ini gak bahagia-bahagia amat loh. Sebenarnya ceritanya itu sederhana, tapi gak sesederhana itu. Kita sebagai pembaca diajak dari sudut pandang pertama seorang bocah usia 6 tahun. Namanya Salva, atau Ava, atau papanya memanggil dia Saliva. Iya, ludah. Jahat ya? Karena papanya memang jahat. Kalau kata Ava, papa kalau marah mirip setan. Soalnya, papa mau tinggal di tempat yang gelap dan menyeramkan seperti Rusunero. Papa Ava, Mama Ava, dan Ava pindah ke Rusunero sesaat setelah kakek Kia meninggal. Dan kakek Kia memberikan warisan untuk Papa Ava. Mama Ava sebenarnya menentang keras keputusan untuk pindah ke Rusunero. Tapi apa boleh buat? Papa Ava selalu main fisik. Di sini, kita diajak betapa berpengaruhnya kekerasan rumah tangga dalam pertumbuhan si anak. Ava, si anak pintar dalam berbahasa Indonesia, cara dia bercerita, dan segala kepolosannya membawaku kembali ke dunia anak-anak. Dia anak yang pintar, karena dia selalu membawa kamus pemberian dari kakek Kia. Jadi, tipikal yang kalau menemukan kata baru atau kosakata baru, dia langsung mencarinya di kamus. Oh, dia juga suka sekali merancau. Ya, namanya juga anak-anak ya. Membuat impresi pertamaku terhadap buku ini jadi fresh. Karena sebelumnya aku belum pernah membaca buku yang dibawakan bocah 6 tahun dengan segala keluguannya. Yang pada beberapa momen, keluguan dan kepolosannya ini membuatku jadi miris dan ironis. Karena anak kecil bisa berpikir sekritis dan seskeptis itu. Di Rusunero, Ava bertemu dengan seorang bocah 10 tahun. Namanya P. Iya, namanya P aja. Dari sini sudah terlihat unik, bukan? P menurutku karakter yang amat menggambarkan anak kecil yang harus dipaksa dewasa. Dia bingung kenapa namanya hanya P. P sangat ingin menemukan kebahagiaan. Menurutku, P membuat ceritanya semakin meriah dan juga semakin menambah keironisanku terhadap hidup mereka berdua yang sama-sama dihantui papa seperti monster dan hidup dengan kepolosan di dunia yang keras.
Keduanya membuatku tersedot ke dunia anak-anak yang polos. Ava dan P, mereka berteman. Karena mereka juga mempunyai kesamaan. Sama-sama mempunyai papa yang jahat. Mari ku beri contoh mengapa mereka sangat polos dan lugu. Tapi dalam jalan yang ironis. Mereka berdua menyatakan kalau semua papa di dunia itu jahat. Jadi, Ava menyuruh P jadi kakek saja. Saat aku membacanya, tambahlah aku menjadi merasa lebih ironis dan sedih. Penulis berhasil membuatku menjadi sayang sekali dengan dua karakter ini. Dua karakter ini berpetualang mencari kebahagiaan. Dengan usia yang sesedikit itu. P dengan segala kenekatannya mengajak Ava untuk berpetualang. Entah kemana. Asal mereka tetap bersama-sama. Di novel ini, yang aku sangat kaget sampai sepanjang membaca halaman-halaman akhir adalah endingnya. Di sinopsisnya aku sudah diberitahu tentang ending yang mengejutkan, tapi aku tidak berekspektasi endingnya bakal seperti ini. Tenang, aku tidak akan men-spoiler ceritanya. Lebih baik kalian merasakan sendiri keterkejutanku ini. Di endingnya membuatku seperti membutuhkan penjelasan yang lebih. Karena endingnya lumayan membekas untukku. Kak Ziggy berhasil membuatku tertawa geli karena logika anak kecil, sedih karena logika yang polos sekaligus ironi. Bersemangat karena pertualangan mereka, lalu sedih lagi dan ironis berkali-kali. Kalau harus ada yang disayangkan di sini adalah bagaimana Mama Ava, kenapa dia begitu tabah, begitu pasrah. Bagaimana perasaannya selama ini. Selain itu, aku juga menemukan apakah mungkin dua anak kecil ini saat bermain bisa menemukan obrolan yang menurutku begitu kritis. Yang sangat berpengaruh sih obrolan mereka dengan alur ceritanya. Dan juga aku memiliki keheranan saat membaca. Kok bisa P dan Ava punya pemikiran untuk berpergian kemana-mana tanpa pendamping? Saat aku membacanya sih aku hanya berpikir mungkin anak-anak ini sudah terlalu lelah karena kondisi mereka. Ada salah satu quotes yang sangat membekas padaku. Seperti inilah bunyi quotes-nya. Bacalah banyak buku tanpa mengerti artinya. Bermainlah tanpa takut rasa sakit. Tonton televisi tanpa takut jadi bodoh. Bermanja-manjalah tanpa takut dibenci. Makanlah tanpa takut gendut. Percayalah tanpa takut kecewa. Sayangilah orang tanpa takut dikhianati. Hanya sekarang kamu bisa mendapatkan semua itu. Rugi kalau kamu tidak memanfaatkan saat-saat ini untuk hidup tanpa rasa takut. Menurutku, quotes ini tidak ditunjukkan hanya untuk Ava dan P, tapi untuk kita semua. Kalau sebenarnya hidup ini bisa dibuat sederhana dengan pikiran kita yang sederhana. Dunia ini rumit karena kita sendiri yang membuatnya rumit. Aku tak lagi heran kenapa novel ini bisa menjadi pemenang kedua sayembara menulis novel Kesenian Jakarta 2014. Dan kenapa temanku merekomendasikan ini? Karena aku juga akan merekomendasikan Di Tanah Lada ke temanku yang lainnya dan termasuk kalian. 4 dari 5 bintang dariku. Oke, segitu saja ulasan dariku. Semoga ini dapat membantu kalian dalam memilih bahan bacaan selanjutnya. Dadah!